PSG dituding bayar buzzer agar Dembele menangi Ballon d'Or. PSG dituding kerahkan buzzer agar Ousmane Dembele menangi Ballon d'Or 2025. Dirangkum dari berbagai sumber, beberapa agensi dituding mendekati para influencer untuk menyemarakan Ballon d'Or 2025. Tetapi ada pesanan khusus di mana mereka didorong untuk menyebar opini berupa Ousmane Dembele yang layak menjadi pemenangnya. Rumornya bayaran tersebut bersumber dari anonim yang tidak bisa disebutkan. Erick Thohir ngamuk timnas Indonesia akan dipimpin oleh wasit Kuwait. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan keberatannya atas penunjukan wasit asal Kuwait untuk memimpin laga timnas Indonesia di ajang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menilai keputusan itu tak adil dan meminta agar pertandingan Garuda dipimpin oleh wasit dari negara yang netral. FC sendiri sudah menunjuk wasit asal Kuwait untuk menjadi salah satu laga skuad timnas Garuda. Meski belum pasti melawan Irak atau Arab Saudi, Erick Thohir kini menilai hal itu bisa merugikan timnas Indonesia. Demi pesangon Bayer Leverkusen, Erik ten Hag tolak pulang dan latih FC Twente. Demi pesangon dari Leverkusen, Erik ten Hag tolak pulang dan latih FC Twente. Erik ten Hag dikabarkan menolak kesempatan untuk kembali menangani FC Twente. Keputusan tersebut bukan didasari ambisi atau kebanggaan semata, melainkan pertimbangan finansial yang jauh lebih menguntungkan bagi dirinya. Alasan dibalik keputusannya sederhana: jika kembali bekerja terlalu cepat, ia bisa kehilangan hak atas pesangon dari Leverkusen yang nilainya mencapai 6 juta euro. Jumlah itu berarti ten Hag menerima sekitar 100.000 euro per harinya selama periode cutinya. Syarat Messi Hilgers kembali dimainkan oleh FC Twente. Messi Hilgers belum juga dimainkan oleh FC Twente. Twente disebut menyematkan satu syarat agar bek berusia 24 tahun itu bisa kembali merumput. Pelatih interim Twente yakni Ivar van Dinteren membuka peluang untuk memainkan Messi Hilgers, tetapi ada veto dari petinggi klub. Hilgers wajib untuk menandatangani kontrak baru agar bisa kembali dimainkan. Posisi resmi dari FC Twente adalah Hilgers sudah diminta memperpanjang kontraknya dan sekarang bisa mempertimbangkannya. Barca belum bisa pulang ke Camp Nou pekan ini. Barcelona masih harus bersabar untuk kembali bermain ke Camp Nou. Mereka terpaksa kembali memakai Estadio Johan Cruyff untuk menjamu Getafe di akhir pekan. Setelah menjalani 3 laga tandang secara berurutan di awal musim ini, Barcelona berharap bisa memakai Camp Nou begitu jeda internasional selesai. Namun sayangnya mereka tak kunjung mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Media-media Turki puji Andre Onana setinggi langit. Penampilan dari Andre Onana di Trabzonspor menuai respon positif. Media-media Turki menyanjung kiper yang dipinjam dari Manchester United itu. Onana membuat banyak penyelamatan, yakni mencapai 8 kali saves. Meski akhirnya Trabzonspor kalah 0-1, penampilan dari mantan kiper dari Ajax dan Inter Milan tersebut rupanya tetap mencuri perhatian. Media-media Turki menyanjung Andre Onana setinggi langit. Mediaset misalnya menyebut bahwa Andre Onana tampil memukau dan mendapatkan ulasan positif dari para supporter. Kiper Arsenal yakin bisa juara Liga Champions musim ini. Arsenal mempunyai keyakinan bisa menjadi juara Liga Champions musim ini. Kiper The Gunners yakni David Raya yang mengungkapkan keyakinan tersebut. Kami mempunyai keyakinan, kami ingin menang. Kami Arsenal dan kami bermain untuk menang, kata dari sang kiper. Arsenal sendiri merupakan salah satu unggulan juara di Liga Champions versi Super Komputer Opta. Persentase juara Arsenal mencapai angka 16%. Martinelli dan Trossard bawa The Gunners menang di San Mamés. Arsenal berhasil meraih kemenangan bermakna dengan mengalahkan Athletic Bilbao 2-0 pada matchday pembuka fase Liga Champions. Gabriel Martinelli memecah kebuntuan dengan gol pada menit ke-72, sementara Leandro Trossard menambah keunggulan di menit ke-87. 3 poin penuh dari tanah Spanyol ini memberikan start positif bagi The Gunners di fase Liga.
Dua penalti Kylian Mbappe bawa 10 pemain Los Blancos raih poin penuh. Real Madrid memperlihatkan karakter kuat saat mengalahkan Marseille dengan skor tipis 2-1 dalam laga matchday pertama fase Liga Champions. Tuan rumah sempat dikejutkan dengan gol dari Timothy Weah yang membawa Marseille unggul lebih dahulu. Akan tetapi Kylian Mbappe sukses menyamakan kedudukan lewat titik putih dan skor imbang bertahan hingga jeda. Pada babak yang kedua, Madrid harus kehilangan Dani Carvajal yang diganjar kartu merah. Meski demikian, Los Blancos justru membalikkan keadaan dengan 10 pemain lewat penalti kedua dari Kylian Mbappe. Juventus versus Dortmund, drama hingga penghujung laga. Pertarungan seru tersaji saat Juventus harus puas berbagi angka 4-4 dengan Borussia Dortmund dalam matchday pertama fase Liga Champions. Laga penuh drama ini menghadirkan 8 gol yang semuanya tercipta di babak kedua. Dortmund sempat 3 kali unggul berkat gol dari Karim Adeyemi, Felix Mega, Yan Couto, dan penalti dari Rami Bensebaini. Meski begitu, Juventus menunjukkan mental pantang menyerah. Bianconeri berhasil membalas melalui gol dari Kenan Yildiz, 2 gol seakan dari Dusan Vlahovic, serta penyama kedudukan lewat gol yang diciptakan oleh Lloyd Kelly. Trent Alexander-Arnold cedera meski baru bermain 3 menit. Nasib pilu dialami oleh bek baru Real Madrid yakni Trent Alexander-Arnold. Dia menderita cedera di awal laga kontra Olympique Marseille dan harus ditarik keluar. Trent Alexander-Arnold terekam kamera memegangi bagian belakang paha kirinya sebelum terduduk di atas lapangan. Pemain berusia 26 tahun itu sempat menjalani perawatan sebelum akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Dani Carvajal. Trent disinyalir mendapatkan cedera hamstring dan pihak klub masih harus melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Benjamin Sesko bakal jadi mesin gol di MU. Manajer Manchester United Ruben Amorim meminta semua pihak untuk bersabar dengan Benjamin Sesko. Ia yakin bahwa sang striker akan mampu menjelma menjadi penyerang yang berbahaya bagi MU. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Amorim menilai wajar jika Sesko belum juga mencetakkan gol untuk MU saat ini. Ia menyebut bahwa sepak bola Inggris jauh berbeda dengan sepak bola Jerman, sehingga sang striker membutuhkan waktu untuk bisa menyesuaikan diri. Amorim menegaskan bahwa proses adaptasi Sesko tidak berjalan secara instan. Bahkan Bruno Fernandes tidak suka dengan taktik Ruben Amorim. Sebuah kabar menarik datang dari Scott MU. Para pemain setan merah termasuk Bruno Fernandes dilaporkan masih kesulitan untuk memainkan taktik dari Ruben Amorim meski sudah hampir 1 tahun berlalu. The Daily Mail mengklaim bahwa para pemain MU kewalahan dengan taktik dari Amorim ini. Mereka menilai skema ini terlalu sulit untuk diterapkan. Menurut laporan tersebut, para pemain MU mulai mengeluhkan taktik yang diterapkan oleh Amorim. Mereka menilai taktik tersebut tidak cocok dengan gaya main mereka saat ini. Peter Schmeichel kritik MU hamburkan uang 1,6 triliun rupiah demi datangkan pemain tak berguna. Legenda Manchester United Peter Schmeichel melontarkan kritikan tajam terhadap kebijakan transfer dari mantan klubnya tersebut. Schmeichel juga mempertanyakan keputusan klub yang mendatangkan Senne Lammens, kiper muda berusia 23 tahun dari Liga Pro Belgia yang minim pengalaman di level atas. Mo Salah dan rekor baru di Liga Champions. Mo Salah akan mencatatkan tonggak baru jika tampil melawan Atletico Madrid. Ia berpeluang melewati rekor Steven Gerrard dalam jumlah penampilan di Liga Champions bersama Liverpool. Saat ini keduanya sama-sama mengoleksi 73 laga di kompetisi tersebut. Tambahan 1 pertandingan saja sudah cukup bagi Mo Salah untuk menyalip sang legenda. Tak hanya penampilan, Mo Salah juga tajam dalam urusan mencetakkan gol. Ia sudah mengoleksi 44 gol di Liga Champions bersama Liverpool, yang menjadikannya top skor sepanjang sejarah bagi klub. Pelatih Athletic Bilbao sebut Arsenal itu favorit juara Liga Champions. Ernesto Valverde tanpa ragu melabeli The Gunners sebagai salah satu kandidat juara di musim ini. Bagi Arsenal, pujian ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi menjadi pangkuan dan di sisi lain menjadi beban ekspektasi yang harus mereka buktikan di lapangan. Menurutnya, Arsenal adalah tim yang sangat kuat dan punya segalanya untuk melaju jauh. Bahkan sang pelatih tak ragu menyebut mereka adalah salah satu favorit utama peraih trofi si kuping besar. Benfica mau bawa pulang Ruben Amorim.
kursi manajer Ruben Amorim di Manchester United sedang goyah menyusul star lambat dari MU. Meski begitu, Amorim dikabarkan masih dipercaya bos-bos MU, tetapi gosip mengenai penggantinya sudah kini bermunculan. Kabar kepergian Ruben Amorim dari MU kian kencang menyusul kehadiran seorang kandidat presiden Benfica yakni João Ronaldo Lopez di Stadion Etihad. Namun kedatangan Lopez di derby Manchester United bukan untuk membawa pulang Amorim, sekalipun Lopez yakin bahwa Amorim akan melatih Benfica di masa depan. Amorim pernah menghabiskan 6 musim di Benfica sebagai pemain dan memenangi 10 trofi domestik. Namun Amorim tak melatih Augias, melainkan tim rival seperti Braga dan juga Sporting Lisbon. Liverpool siapkan rencana kejutan, bek 950 miliar rupiah Barcelona masuk ke dalam radar. Liverpool dikabarkan sudah menetapkan Ronald Araujo sebagai target besar dalam bursa transfer musim panas nanti setelah kegagalan mendatangkan Maguire. Bek asal Uruguay itu dianggap menjadi solusi bagi kebutuhan jangka panjang di lini pertahanan Liverpool. Meskipun ia baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan Barcelona di Januari yang lalu, situasi ketidakpastian menit bermain di Camp Nou membuat peluang transfer ini cukup terbuka lebar. Newcastle jadi mangsa Barcelona. Newcastle dan Barcelona berjumpa pada matchday pertama fase di Liga Champions. Secara statistik, performa dari Newcastle United di Eropa memang belum meyakinkan. Oleh karenanya, banyak yang memprediksi bahwa Newcastle United akan menjadi mangsa empuk bagi Barcelona yang masih on fire di awal musim ini. Selain itu, ada laga panas antara Liverpool yang akan berjumpa dengan Atletico Madrid. Liverpool memang masih mencari kestabilan dalam hal kreativitas menyerang, namun dua laga terakhir memperlihatkan lini belakang yang semakin solid. Tanda dari tim Arne Slot mulai menemukan keseimbangan. Faktor Anfield secara momentum positif di Liga jelas menjadi modal penting untuk bisa menjaga tren kemenangan. Atletico datang dengan kondisi pincang akibat badai cedera yang mereduksi kekuatan mereka di semua lini. Sulit membayangkan Los Rojiblancos mampu mencuri poin di Merseyside. Jika laga ditentukan oleh satu momen, besar kemungkinan gol penentu itu akan lahir dari pihak tuan rumah. Sedangkan partai sengit juga terjadi ketika Man City yang akan menghadapi Napoli. Napoli menatap laga dengan model tren positif serta kualitas individu yang mampu memberikan ancaman, khususnya melalui kreativitas dari mantan pemain City Kevin De Bruyne. Namun Man City tetap dijagokan di Etihad Stadium. Erling Haaland tengah dalam performa yang menanjak. Ditambah catatan di kandang mereka di Liga Champions yang begitu solid. Prediksi hasilnya Man City bisa meraih kemenangan tipis atas Napoli.